Indonesia Kelimutu Julagudi, di mana dia mempertontonkan, memperlihatkan ide-ide perjuangan revolusi dan ide-ide perjuangan kemerdekaan dengan bermain sadua. Dia juga menulis, melukis beberapa lukisan yang indah, dan semua itu proses terjadi dalam 4 tahun 9 bulan 4 hari. Pemikiran-pemikiran memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran yang hebat. Yang tiga lagi adalah orator kulo. Saya membayangkan bila Bung Karno hari ini duduk di sini, maka dia sangat bangga bahwa sang proklamator itu yang punya kemampuan orasi yang luar biasa ada pengganti-penggantinya di ND atau DTT hari ini. Banyak sekali kita keliru untuk tetap menyatakan Pancasila menjadi nilai dasar, tapi kita tidak pernah belajar. Contohnya, kita hobi sekali menyampaikan salam nasional kalau kita itu salam selesai. Bicara tentang persatuan bukan bicara tentang persatuan, tapi pemahaman akan perbedaan. Jadi jangan pernah NTT itu tertarik hanya salam Pancasila, assalamualaikum, salve, salam, om swastiastu, nama budaya, rahayu. Itu kita sedang belajar untuk menjadi orang bersatu. Jadi itu sesuatu yang bullshit kalau kita sedang bersatu tapi nggak ngerti. Tadi saya suka itu, kita Indonesia rumah kita. Benar, kalau rumah tidak dikenal bagaimana kita bisa sama? Ayo, kita bilang Pancasila, tapi saya tidak pernah tertarik untuk belajar tentang Jawa. Saya tidak suka belajar tentang Sumatera. Saya tidak suka untuk belajar tentang Bugis. Saya juga tidak suka untuk belajar tentang orang Timur. Saya tidak suka belajar tentang orang Riau. Jadi sebenarnya persatuan itu hanya datang kalau kita memahami dan mengerti. Jadi bukan cuma mengerti, tahu saja, kita paham. Orang paham dan orang tahu itu beda. Tahu itu begini, 1 tambah 1 jawabnya 2, itu orang tahu. Kalau tanya kenapa 2, itu ilmu pasti. Jadi sudah begitu dari dulu. Ini orang yang hanya tahu saja. Kalau orang paham dia bilang, ya karena ini datang dari ilmu ukur sudut, maka dibuktikan hanya 2 sudut, tidak ada 3 sudut di sana. Nah, itu orang yang paham. Nah, ini bicara Pancasila, kita harus mewujudkan Pancasila, tapi kita tidak pernah belajar tentang bagaimana orang Timur hidup, bagaimana keyakinan orang Timur, bagaimana keyakinan orang di Manggarai. Memberikan ini pendidikan tadi seperti generasi muda, 3 orang tadi itu menyampaikan bahwa pendidikan itu pendidikan macam apa? Pendidikan yang didorong untuk menjadi pemahaman terakar budaya dari Indonesia. Kita kehilangan di sana. Kalau kehilangan itu, maka kita tidak akan paham saudara saya Islamnya apa. Maka tidak boleh datang gabung sama saya, karena saya nggak kenal kamu. Jangan paksa saya bersatu, karena saya nggak kenal kamu. Kamu berbeda. Tapi bila saya kenal dia seperti ini, potensinya modal seperti ini, bila kita bersatu, energi yang begitu hebat akan menjadi kekuatan besar buat bangsa ini. Itu pelajaran terhadap kita. Karena itu saya berulang-ulang kali katakan, tidak ada pakaian nasional batik, tidak ada. Pakaian nasional asal Batak, asal Riau, asal Manggarai, pakaian nasional asal dari mana lagi? Papua, pakaian nasional asal, bukan pakaian batik. Jadi saya paling marah dapat undangan pakaian nasional batik. Apa itu maksudnya? Itulah kita punya kesalahan terbesar. Karena persatuan yang dimaksud dalam Pancasila itu pada saat kemerdekaan itu, maka seluruh bidang itu dipersatukan pada saat itu. Karena zaman kita kolonial, maka strukturnya berbeda pada zaman itu republik. Seluruh raja-raja menyatakan menerima di Indonesia, raja-raja kecil termasuk di Flores, di timur sana, datang seluruh utusan dari Bung Karno untuk menerima pengakuan kepada republik. Maka pengakuan itu pengakuan politik, pengakuan sosial, ekonomi, termasuk budaya, agama, itu sebuah pengakuan. Karena pengakuan dalam keragaman itu tidak boleh dibuat menjadi satu, tidak boleh. Kita berbeda, tapi kita satu. Satu apa? Satu tujuan, bukan satu baju, beda. Satu tujuan. Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena itu, bagaimana cara dunia pendidikan? Dunia pendidikan hendaknya mulai memasukkan pemahaman ajaran-ajaran bagaimana kehidupan seluruh warga, bangsa, suku-suku yang berada di Indonesia ini harus ada dalam dunia pendidikan. Jadi kita paham.
Kalau mau salam aja nggak mau, gimana mau Pancasila? Aku maunya cuma Pancasila aja. Pancasila apa? Nggak ngerti. Ya apa? Nggak ngerti. Ya salam nasional aja nggak mau. Kok ngomongnya berbeda-beda tapi satu? Salam nggak mau. Paling sederhana adalah kita toleran atau tidak menerima perbedaan itu dalam pemahaman kita. Salah satu tanda buktinya adalah menerima salam nasional dimanapun berada. Saya di dalam gereja, saya bilang, di dalam masjid, di gereja bilang, gubernur hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa orang habis bisa, ataupun mereka bergereja, mereka bisa jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya apa? Tandanya mereka kenal bangsa ini, mereka kenal sahabatnya, mereka kenal saudaranya. Om Swastiastu, saya kenal kamu walaupun saya Kristen, tapi saya menyatakan dalam gereja saya, Om Swastiastu, saya Pancasila. Bukan omong Pancasila, salam nasional tidak sanggup. Dan kita hanya bilang, saya cuma tanpa ngerti nilainya. Karena itu saya menolak itu. Dimanapun berada selama NTT menamakan dirinya Pancasila, kemanapun dia pergi, dia menunjukkan bahwa saya paham tentang keragaman. Dan pemahaman saya tentang keragaman itu, saya akan terima menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya sebagai orang Indonesia. Nah itu, kedua, kita bicara tentang ekonomi kerakyatan. Apa itu ekonomi rakyat? Banyak sekali memberikan titip salam buat teman-teman di sini. Ekonomi rakyat adalah ekonomi apa, bidang macam apa yang akan diberdayakan oleh rakyat dan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Bukan ekonomi yang dikerjakan rakyat lalu kita sebut itu ekonomi kerakyatan. Itu pemahaman terhadap sila kelima tentang ekonomi rakyat adalah ekonomi di mana? Karena itu UMKM tidak boleh buat dia. Saya berterima kasih Bapak Presiden Joko Widodo karena sedang mendorong UMKM secara luar biasa. Terima kasih kepada anak muda tadi yang juga bicara tentang UMKM. Kita membangun UMKM itu bukan sedang peduli terhadap rakyat, tidak. Kita sedang menyiapkan fondasi yang bertumbuh daripada rakyat itu sendiri. Kita sedang membangun fondasi ekonomi Indonesia. Kita sedang membangun diri kita sendiri sesuai Bung Karno bilang berdikari dalam bidang ekonomi. Berdikari macam apa? Ubi Lobosi. Ubi Lobosi itu harus punya kekuatan besar, didorong maju dengan UMKM model macam apa? Kreatif sampai dengan makanan-makanan olahan-olahan end product yang sangat membanggakan, sampai menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi Anda, kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tenggara Timur, kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu disebut fondasi ekonomi rakyat. Ada program tanam jagung panen sapi. Jadi saya minta kepada seluruh mahasiswa, sekarang kami mendorong para mahasiswa untuk membiayai dirinya sendiri. Adalah dimanapun dia berada, selama ada tanah, dilaporkan ke pemerintah dan dia siap tanam. Pemerintah akan siap benih jagung. Jagung ini adalah jagung untuk pakan ternak. Karena itu bukan untuk konsumsi jagung ini. Pemerintah siap benih, pemerintah siap pupuk, pemerintah siapkan herbisida untuk rumput, pemerintah siapkan pestisida untuk hama. Sekarang kerjasama dengan Bank NTT, juga Bank Artagraha, BRI, Mandiri dan beberapa bank yang lain. Karena itu kita sedang mendorong ini untuk menjawab tantangan kita. Kita banyak sekali pada musim hujan, musim tanam Oktober Maret, banyak sekali tanah yang tidak tertanam dengan baik karena semua manusia tidak tertarik basah dan panas. Karena itu saya menantang mahasiswa yang ada di ruangan ini, bisakah setiap orang punya 1 hektar? Musim tanam hujan nanti Oktober menuju Maret nanti setiap orang punya 1 hektar. Kita akan tanam berdiri di situ 100 hari. Setelah 100 hari dia akan memperoleh, kalau 1 hektar, kalau panennya rata-rata itu 7 ton, maka dia akan mendapatkan kali dengan per kilo itu 4.000, 28 juta. 28 juta dia akan kembali, sekarang ini kurang kembalikan sekitar 6 juta, maka dia akan punya 22 juta dalam 100 hari. Dan ini bukan bicara, sudah dikerjakan, sudah dijalankan di Sumba, kemarin Sumba Barat Daya kita lihat. Dan biasanya masyarakat Kodi itu kalau musim panen jagung mereka pergi ke Bima untuk menjadi buruh terhadap kebun-kebun saudara-saudara kita di Bima. Kemarin mereka panen jagung sendiri untuk dalam sejarah pertama kali Kodi Sumba Barat Daya mengirim 1.000 ton jagung ke Pulau Jawa.
dari negara kesatuan, yang pertama memiliki wilayah, yang kedua memiliki penduduk, yang ketiga memiliki struktur hukum yang jelas, dan yang keempat memiliki ideologi dan juga pandangan hidup yang jelas. Hampir sedikit. Syarat negara kesatuan mempunyai wilayah, mempunyai penduduk, dan setiap penduduk menerapkan nilai dan karakter Pancasila. Dua, satu kesatuan hukum. Jadi kalau negara kesatuan itu tidak boleh memberikan ada hukum sendiri, tiba-tiba Aceh hukum sendiri, itu lari dari syarat negara kesatuan. Harus satu kesatuan hukum. Tiga, satu kesatuan politik. Jadi itu tidak bisa kalau umpama di dalam kehidupan kita negara itu unity in diversity itu datang kalau terbentuk dalam kesatuan wilayah. Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah, satu kesatuan hukum, harus begitu punya hukum nasional yang mengikat kita. Begitu hukum itu sampai di Aceh tidak ada, kita sedang meragukan kita punya negara kesatuan itu. Tiga adalah satu kesatuan politik. 5 ada HP 7, sepeda 2. Yang laptop yang mana? Ada 5 orang. Kau tadi tidak bilang wilayah. Hah? 1, 2. Ada Langsung lagi. maju yang ditunjuk tadi ya, untuk ada 5 lagi orang mendapatkan tadi. laptop. Mana tadi yang di situ tadi sudah sebut wilayah tadi itu? Nah, 5 udah. orang langsung naik untuk mendapatkan laptop. Nah, yang lain Ada HP 7 juga. Ini 5 dulu, 5 untuk yang mendapatkan laptop. bukan, karena itu cuma dapat jaket saja. Oh, dapat jaket saja mereka. Nanti yang dapat handphone pertanyaan lagi. Oke. Sampai tahun berapa? Karno diasingkan ke Ende pada tanggal 14 Januari tahun 1934 sampai 1938 selama 4 tahun, 9 bulan dan 4 hari. Dapat handphone. Oke.